Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Ibu Istiana, guru mata pelajaran IPAS di SMKN 49 Jakarta. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu Isti? Iya. Alhamdulillah Bu Isti. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, ya, di mana ada 3 rangkaian ya Bu Isti ya. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Oke, baik Bu Isti. Di sini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu Isti ya. Sebelum nanti saya akan mengamati, mengobservasi kelas yang Bu Isti akan ajarkan. Nah, adapun tujuan nanti dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bu Isti ketika Bu Isti berada di kelas. Gitu. Oke, Bu Isti, kemudian kita akan melakukan percakapan pra-observasi ini untuk melihat nih persiapan awal nih bersama Bu Isti nih ketika Bu Isti akan mengajar di kelas, supaya nantinya Bu Isti lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi Bu Isti ya. Kemudian yang diharapkan adalah Bu Isti melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Gitu ya Bu Isti ya. Oke, siap Bu Isti ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait tentang persiapan Bu Isti sebelum proses pembelajaran di kelas. Ya, Bu Isti, yang pertanyaan pertama ya Bu Isti ya. Gini Bu Isti, materi apa sih yang ingin Bu Isti sampaikan nanti di kelas? Terima kasih Bu Eka. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang sifat fisis dan pengukurannya. Oke, baik. Sifat fisis dan pengukurannya. Itu mata pelajaran? Untuk mata pelajaran PIPAS di kelas 10 Bu Eka, di kelas 10 BD. Di kelas 10? Bisnis digital. Bisnis digital, oke Bu Isti. Kira-kira nih Bu Isti, tujuan yang akan Ibu sampaikan dari materi tersebut apa Bu Isti? Ada beberapa tujuan Bu Eka yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah saya ingin anak-anak mengidentifikasi sifat fisis dan sifat kimia dari suatu zat. Kemudian yang kedua adalah saya akan melakukan pengukuran terhadap benda-benda di sekitar. Lalu yang ketiga adalah saya ingin melakukan pengukuran dengan alat ukur yang saya bawakan. Sebelumnya Bu Eka perlu diketahui bahwa sifat fisis dan kimia itu sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Yang besok itu adalah pertemuan kedua Bu Eka. Jadi anak-anak sudah saya ajarkan di awal materi dasar. Untuk pertemuan berikutnya adalah anak-anak akan saya ajarkan materi tambahan beserta ada beberapa alat ukur yang belum saya ajarkan. Oke, baik, siap. Jadi tadi ada 3 tujuan pembelajarannya Bu Isti ya, terkait tadi mengidentifikasi sifat fisis Bu Isti ya, kemudian ada melakukan pengukuran ya dengan benda-benda di sekitar, sama terakhir melakukan praktek pengukuran berarti ya dengan menggunakan berbagai macam alat yang sudah disediakan Bu Isti tadi ya. Oke, baik Bu Isti. Untuk pertanyaan selanjutnya di Bu Isti nih ya. Untuk persiapannya gimana Bu Isti? Sejauh ini sejauh mana Bu Isti mempersiapkan ya? Kira-kira kalau saya bertanya di antara skala 1 sampai 10 nih Bu Isti sudah di posisi mana Bu Isti mempersiapkan proses pembelajaran yang akan nanti Bu Isti laksanakan? Menurut saya sudah sampai di skala 9 Bu Eka. 9 itu berarti? Karena saya sudah sangat siap untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Modul ajarnya sudah saya siapkan, kemudian LKPD-nya sudah, kemudian alat-alat ukur yang akan saya ajarkan juga sudah, PPT-nya sudah, ada video pembelajarannya sudah, kemudian ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif. Seperti itu Bu Eka. Jadi sudah 9. Menurut saya 9. Mungkin 9 ya. Coba Bu Isti boleh saya lihat Bu Isti. Ini RPP-nya Bu Isti. Ini modul ajar yang sudah modul ajar Bu Eka. Modul ajar. Sama tadi LKPD-nya Bu Isti ya sudah ada ya. LKPD-nya sudah ada Bu Eka. Ini LKPD-nya. Kemudian ini adalah untuk asesmen formatifnya. Oke, berarti sudah insya Allah nih ya, sudah bisa berjalan nanti ya Bu Isti ya. Nanti kemudian ada alat-alat ukur Bu Eka yang sudah saya siapkan. Oke Bu Isti nih, kemudian ya Bu Isti ya,
kira-kira nih kalau Bu Isti sudah tadi mempersiapkan ada di posisi 9 ya Bu Isti, menurut Bu Isti sudah di posisi 9, sudah lengkap nih, ada ada modul ajar, kemudian ada LKPD, sudah materi disiapkan, alat-alat sudah dipersiapkan. Kira-kira menurut Bu Isti nanti ada nggak tantangan nih ketika Bu Isti akan mengajar nanti? Sebenarnya Bu Eka, tantangan untuk pelajaran yang akan saya lakukan besok itu ada satu Bu Eka. Jadi alat yang kami miliki di kelas itu tidak lengkap gitu. Misal besok saya akan mengajarkan tentang pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Sementara di sekolah baru ada satu. Jadi tantangannya bagaimana saya melakukan praktik dengan alat ukur yang hanya satu gitu. Bahkan alat ukur yang lain pun harus saya siapkan dari luar, bukan dari sekolah. Itu tantangannya. Itu tantangan ya Bu Isti ya. Jadi kalau dari tadi Bu Isti sudah menyebutkan tantangan dari proses pembelajaran yang akan Bu Isti laksanakan nantinya, kira-kira menurut Bu Isti nih langkah apa yang sudah Bu Isti siapkan nih untuk mengatasi tantangan tadi? Jadi karena untuk mengambil langkah berikutnya dari tantangan sebelumnya ya, jadi saya sudah mengkondisikan Bu Eka melakukan, nanti akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Jadi saya akan melakukan diskusi sebelumnya, saya akan presentasi di kelas, lalu saya akan mengajarkan cara penggunaan alat ukurnya dengan video presentasi, lalu saya akan menunjukkan alat ukur yang saya sebutkan tadi yang hanya satu atau beberapa Bu Eka. Kemudian saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, berdiskusi. Saya akan memberikan asesmen formatif. Ya, jadi bergantian Bu Eka. Ada kelompok yang menggunakan jenis alat ukur yang lain gitu. Yang mereka punya, contohnya kan ada alat ukur yang sederhana seperti penggaris, atau misalnya meteran yang saya bawa, atau ada kelompok yang melaksanakan atau mengerjakan asesmen formatif terlebih dahulu. Jadi alat ukurnya bisa bergantian digunakan Bu Eka. Mungkin itu strateginya. Baik. Berarti strategi yang Bu Isti lakukan ketika nanti mengatasi tadi ada kendala gitu ya berkaitan dengan jumlah alat ukur ya Bu Isti ya. Berarti Bu Isti tadi melakukannya dengan secara bergantian ya. Secara bergantian. Nanti anak ini dibagi kelompok dibagi ya. Nanti dibagi kelompok gitu ya. Berkelompok kemudian bergantian untuk menggunakan alat ukurnya. Betul. Bu Isti. Kemudian Ibu Isti, menurut Bu Isti nih ya, area pengembangan mana yang mau Bu Isti kembangkan pada saat nanti di proses pembelajaran, misalnya seperti strategi apa yang mau Bu Isti gunakan, kemudian model pembelajaran apa yang mau Bu Isti lakukan, kemudian metodenya seperti apa? Model pembelajaran yang akan saya lakukan itu PBL Bu Eka, yaitu problem based learning. Kemudian area pengembangannya saya memiliki beberapa strategi, yaitu menyiapkan materinya terlebih dahulu. Kemudian saya juga memberikan beberapa video pembelajaran. Lalu saya membagi mereka ke dalam beberapa kelompok, kelompok diskusi, lalu mengadakan praktik seperti itu. Lalu di akhir mereka akan mempresentasikan hasil diskusi. Dari hasil diskusi mereka. Berarti tadi dengan model pembelajaran PBL problem based learning berarti ya Bu Isti ya. Kemudian nanti ada diskusi, kemudian strateginya tadi menyiapkan materi-materi ya Bu Isti. Kira-kira nih Bu Isti rencananya nih kapan, terus kemudian di kelas berapa nanti Bu Isti akan melakukan kegiatan pembelajaran? Rencananya akan saya lakukan besok Bu Eka. Itu di kelas 10 bisnis digital, itu di jam ke-7 dan 8. 10 bisnis digital ya. Jam berapa Bu Isti tadi? Jam 7 sampai jam ke-8. Jam ke-8. Pertanyaan terakhir Bu Isti. Menurut Bu Isti, kira-kira siapa nih yang bisa dilibatkan dalam proses pembelajaran nantinya di kelas Bu Isti? Dalam proses pembelajaran saya biasanya melibatkan siswa Bu Eka. Nah, untuk praktek besok biasanya saya dibantu oleh beberapa siswa ya, seperti untuk memasangkan komputer gitu, infocus seperti itu, kemudian soundnya gitu. Kemudian saya juga melibatkan siswa karena di pembelajaran sebelumnya saya sudah mengajarkan materi alat-alat pengukuran yang berbeda dengan yang
besok akan saya ajarkan. Jadi ada beberapa siswa yang sudah menguasai Bu Eka. Jadi ketika besok saya akan lakukan praktek dengan semua alat, jika ada anak yang belum menguasai, nanti anak-anak itu akan memberikan bantuan atau bisa diberikan pembelajaran dengan rekan sejawat Bu Eka, seperti itu. Berarti dari siswa yang siswa ya. iya Bu Eka. Baik Bu Isti, berarti nanti pada hari Rabu besok ya Bu Isti ya, di jam ke-78 di kelas bisnis daring Bu Isti. Bisnis digital Bu Eka. Bisnis digital. Nanti saya akan datang untuk mengobservasi, kemudian saya nanti akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas. Nah, nanti setelah Bu Isti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita masih ada melakukan percakapan lagi ya pasca observasi. Baik Bu Eka. Nanti kita akan didampingi dengan pengajar praktik. Siap. Gitu siap Bu Isti ya? Insya Allah siap Bu Eka. Baik Bu Isti. Ini terakhir nih Bu Isti ya. Sebelum kita akhiri nih, hal-hal apa yang sudah Bu Isti dapatkan dari percakapan pra-observasi kita pada kali ini? Dengan adanya percakapan pra-observasi ini, saya merasa tertantang Bu Eka. Saya akan merasa tertantang dalam artian saya harus lebih siap. Ya, saya akan berusaha untuk maksimal dalam pengajaran besok Bu Eka. Saya harus lebih maksimal untuk menyiapkan semua agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar. Oke, mudah-mudahan ya Bu Isti ya, apa yang Bu Isti harapkan, Bu Isti lebih siap, lebih tertantang dan lebih siap, percaya diri lagi ketika Bu Isti melakukan pembelajaran di kelas nanti. Ya Bu Isti ya. Oke, terima kasih banyak Bu Isti. Bu Eka. Besok kita ketemu di kelas bisnis daring ya Bu Isti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya Allah. Boleh diulang sekali lagi? Boleh. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita biasa ketemu ya seminggu 2 kali sama ibu di pelajaran PISPAS ya. Tadi kalian sudah olahraga, kalian juga sudah ganti baju, sudah rapi ya, sudah berdoa juga, berarti tandanya kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Oke, yang nggak masuk hari ini siapa? Yang nggak masuk hari ini siapa nih ya? Oh, tapi tadi ada yang dispen ya? 3 anak ya? Oke, siapa? Eko sama Oke. Alhamdulillah kita sudah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat materi dan pengukurannya. Tetapi sebelum ibu mulai pembelajaran pagi hari ini, ibu mau ngingetin lagi ya. Ngingetin apa? Kesepakatan kelas yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan ya. Apa aja waktu itu, ingat nggak? Apa aja nih? Datang tepat waktu. Alhamdulillah udah datang semua ya? Alhamdulillah. Datang tepat
terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat, materi, dan pengukurannya. Ya, sebelumnya Ibu juga sudah mengajarkan kalian tentang ini. Tetapi materi sebelumnya kita belajar lebih ke alat ukur jangka apa? Jangka sorong. Sudah ya? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat materi dan pengukurannya. Tetapi jangka sorong hari ini Ibu akan mengajarkan kalian pengukuran tentang alat ukur mikrometer stroke. Belum ya? Belum. Oke. Tentunya kalian pernah ukur kan? Ya, pernah ukur ya. Oke, kita lihat dulu. Tetapi sebelum saya mulai nih, Ibu mau tahu dulu. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tahu dulu. Apa sih yang kamu rasakan pada pagi hari ini? Perasaan kamu gimana? Ya, kemarin Ibu lihat ketika lagi berdoa atau lagi biasanya kan Ibu suka kasih waktu untuk ayo yang belum sarapan seperti itu ya. Oke, tadi sudah Ibu berikan kesempatan sebelum ada jam sedikit ya. Setelah olahraga berarti pasti semuanya udah kondisinya udah sarapan, udah semangat. Ya kan? Tapi Ibu pengen tahu dulu bagaimana sih perasaan kalian sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Boleh kamu isi bagaimana perasaan kamu sebelum kita mulai tentang materi ini. Saya mau lihat dulu ya, jangan diisi bagian bawahnya karena nanti kalian isinya setelah kita belajar. Kamu isi nama jelas ya. Kemudian sebelum belajar, bagaimana sih perasaan kalian? Ya, senang apa sedih, ya kan? Kemudian siap nggak buat belajar? Ya, oke, ditulis. Boleh digambar seperti emot di atas. Nah, udah itu aja, cuma jawab dulu aja. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa dikeluarkan buku paketnya. Nah, buku paketnya di halaman 49. Oke, nah yang akan kita pelajari adalah tentang sifat, materi, dan pengukurannya. Nah, yang pertama adalah tentang sifat fisis. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 50 ya, bahwa ternyata sifat fisis itu dia bisa diukur. Mikrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada penelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer satu. Frame adalah rangka utama mikrometer yang C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala Nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari steel atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, rancet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala Nonius. Caranya, putar racet hingga spindle menyentuh til. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala Nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur.
objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar rajak hingga spidol bergeser menjepit objek yang akan diukur. Ya, perhatikan ya. Saat spidol sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka rajak akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spidol tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis, yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,0. Oke, saya cut dulu. Nah, tadi seperti berarti sambil Ibu jelaskan. Nanti bendanya ditaruh di mana? Taruh di tengah ya. Apa? Oke. Langsung nanti ditaruh. Kemudian nanti kita bagaimana caranya untuk membaca skala yang ada di sini. Ini adalah skala apa namanya? Utama. Tadi dibilang skala utamanya berapa? 10,5 di sini, ya enggak? Kan setiapnya berjarak 6,5. Kemudian di sini 11. Nah, di sini 11,5. Jadi kamu lihat garis yang ini. Ya. Nih, misalnya nanti ini yang buat alat pemutarnya ditaruhnya di sini, nyampainya di sini. Atau di angka 10 berarti SU-nya 10. Jelas ya? Nanti kita buat kelompok, nanti menjelasin satu-satu ya, yang lain mengerjakan yang lain nanti. Oke? Jadi ini kenapa 11,5? Karena dia belum nyampe di 12. Udah belum? Belum. Jadi kalau udah nyampe di 11,5 ya udah di 11,5. Berarti nanti di sini SU-nya 11,5. Mikrometer skrup relatif lebih mudah ketimbang jangkar sorong. Betul, karena kita sudah belajar jangkar sorong. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nanti kita lihat skala Noniusnya. Kartu milimeter. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,9. Oke. Sebentar. Ya. Sambil Ibu jelasin ya, biar enggak cuma ngeliat dulu aja. Jadi tadi skala utamanya itu kan tadi 11,5. Desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Nilai desimalnya 0,46 mm. Oke. Jadi yang namanya skala Nonius dia selurus. Tadi kan di sini 45 agak lurus di atasnya, berarti 46. Kenapa 0,46 dikali dengan tingkat ketelitiannya? Iya, seperti itu. Jadi makanya 0,46. Tidak pernah ada kemampuan seorang. Pertama, anak terus mencari games, misalnya. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong berikut. Yang caranya gimana? Ingat dulu ya, kemarin ketelitian dari jangka sorong berapa? Ketelitian itu adalah 0,01 cm.
Nah, sekarang yang harus kita tentukan yang pertama adalah skala utama. Nah, skala utamanya yang mana? Skala utama itu yang bagian atas ini ya. Ini itu adalah skala utama. Nah, untuk skala utama kita lihat garis sebelum angka 0 skala nonius. Skala nonius yang bawah sini dan skala utama yang atas sini. Kita lihat garis sebelum angka 0. Garis sebelum angka 0 itu garis ini. Nah, berapa nilainya? Kalau di sini 4, di sini 5. Berarti di sini nanti 4,1, 4,2. Berarti skala utamanya adalah 4,2 cm. Lalu untuk skala noniusnya kita lihat yang bagian bawah. Kita lihat bagian bawah yang berimpit dengan garis bagian atas. Apakah ini berimpit? Tidak, ini bengkok, ini bengkok, ini bengkok. Nah, ini dia berimpit. Ini yang berimpit. Karena ini yang berimpit berarti skala noniusnya yang ini. Nah, berapa ini garisnya? Kita lihat ya, di sini 0, di sini 5. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4 ya. Ini adalah 4. Kita kalikan dengan 0,01 cm. Kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong tadi. Kita peroleh SN-nya itu adalah 0,04 cm. Maka hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah 4,2 ditambahkan dengan 0,04. Kita Oke, mungkin kemarin kamu bingung, Bu, kok 0,01? Kalau kemarin kita pakainya mili. Nah, kalau mili berarti 0,1. Ini 0,01. Kenapa? Karena senti. Jangan kaget ya. Nah, jadi karena nanti kita hasilnya ini. Yang ini jelas? Jelas ya. Kita lanjut ke mikrometer. Setelah itu kita akan buat kelompok untuk praktek langsung. oleh berapa ini? 4, 2, 4. Komanya di sini. Hasilnya adalah 4,24 cm. Jelas ya? Oke, lanjut. Yang kedua, ini Untuk yang berikutnya, kita akan membaca hasil pengukuran mikrometerscope. Oke. Nah, ini sama ya, kita tentukan dulu. Ketelitian dari mikrometerscope ini berapa? Ketelitian dari mikrometerscope ini adalah 0,01 mm. Jangan salah ya, 0,01 Nah, yang pertama harus kita tentukan adalah skala utamanya. Skala utamanya berapa? Skala utama yang di sebelah sini ya. Ini itu adalah skala utama. Bukan sebelah. Nah, skala utama kita tentukan skala yang dekat dengan batas antara skala utama dan skala nonius. Batasnya itu di sini. Berarti garis mana yang paling dekat dengan batas? Garis ini ya. Garis yang paling dekat dengan batas garis ini. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah kalau misalkan jarak dari 0, dari sini ada 0 sampai 1, berarti separuhnya di sini adalah setengah. Berarti kalau di sini 4, di sini 4,5. Cara bacanya seperti itu ya. Kalau di sini 2, berarti di sini 2,5. 3, 3,5. 4, berarti di sini adalah 4,5. Berarti kita peroleh skala utamanya adalah 4,5. Satuannya adalah milimeter ya, mikrometerscope. Lalu untuk skala putar itu yang sebelah sini. Ini itu adalah skala putar. Nah, kita lihat skala putar itu kita lihat garis yang berimpit dengan garis horizontal ini. Mana yang berimpit? Ya yang ini. Nah, ya kan? Ini adalah garis yang berimpit dengan garis horizontal. Nah, berapa nilainya? Di sini 10, di sini 15, jadi di sini 11. 10 di sini. Oke, berarti kita peroleh skala putarnya adalah 11. Jangan lupa dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm. Jadi kita peroleh skala putarnya adalah 0,11 mm, 0,11 mm ya. Jadi hasil yang kita peroleh adalah 4,5 ditambahkan dengan 0,11. Kita tambahkan ini 1, ini 6, ini 4. Jadi hasilnya adalah 4,61 mm. Jelas? Jelas ya?
mempersiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Sekarang setelah kita belajar materi tentang micrometer stroke, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang beberapa alat ukur jangka sorong. Kalian buatlah kelompok, ya, terdiri dari boleh 6 sampai 7, boleh kita buat 5 kelompok saja, ya. Sekarang bisa dibuat sesuai dengan apa? Sudah ditentukan? Oke, boleh duduk berkelompok. Kita akan lakukan diskusi sebelumnya. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, jika ada materi yang belum dimengerti, nanti Ibu jelaskan. Selanjutnya adalah kalian secara berkelompok mengerjakan tugas yang Ibu berikan, ya. Saya akan memberikan beberapa jenis alat ukur, ya. Yang pertama adalah meteran, ya. Tentunya kalian sudah punya penggaris, ya. Oke. Alat yang pertama adalah penggaris, yang kedua adalah meteran, yang ketiga adalah micrometer stroke, ya, micrometer stroke. Kemudian dan 2 jangka sorong, ya. Micrometer stroke kemudian jangka sorong, ya. Di sini ada 2 lembar. Kalian lakukan pengukuran benda-benda di sekitar kalian yang sesuai. Perintahnya adalah yang sesuai. Seperti yang sudah Ibu ajarkan bahwa jangka sorong lebih tepatnya untuk mengukur yang mana? Meteran untuk mengukur apa? Mikrometer stroke digunakan untuk apa? Ya, gitu ya. Oke. Kamu tentukan benda yang sesuai. Praktek ini nggak apa-apa. Mikrometernya keliling nggak masalah. Ya, seperti itu ya. Jangka sorongnya keliling nggak masalah. Kemarin sudah didapatkan beberapa teman kalian sudah menguasai jangka sorong, ya kan? Nanti bisa dilakukan tutor sebaya yang temannya bisa mengajari teman yang belum paham, ya? Paham ya? Oke. Nah, ini kamu tulis kelompoknya, kamu pilih. Kemudian boleh dikerjakan duluan yang ini jika alatnya sedang keliling. Udah lanjut? Udah selesai. Ganti penggaris gimana? WK taruh WK. Ini. Tambahin ini nih. 3 tahun yang di sininya nih. Tandain lagi. Sudah selesai. Untuk menjelaskan kesimpulannya, ya, kesimpulan dari hasil pengukuran yang sudah kalian lakukan dan hasil jawaban tes yang sudah Ibu berikan, ya. Oke. Ibu minta kelompoknya Ajida, Nanda dan Atika silakan presentasi. Kesimpulannya melakukan diskusi, kemudian melakukan praktek, ya, pengukuran dengan masing-masing alat ukur. Kemudian setelah kalian menjawab beberapa soal yang sudah Ibu berikan, marilah sama-sama kita dengarkan, ya, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan perhitungan mereka, ya.
silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang hasil pengukuran yang telah kami lakukan dengan menggunakan beberapa alat, diantaranya dari mikrometerskop, jangka sorong, dan juga meteran. Jadi kalau mikrometerskop itu lebih bagusnya buat barang-barang yang kecil kayak koin, dan kalau meteran itu buat ukur panjang barang yang besar kayak buku atau meja, tulis bisa, batu juga bisa. Dan kalau jangka sorong, Kalau jangka sorong itu lebih ke benda-benda yang kecil tapi tipis gitu, karena tipis ya. Lebih yang Panjang. Mikrometerskop lebih yang tipis. Oke, ya betul. Dan di sini kami mengambil beberapa contoh. Untuk mikrometerskop kami menggunakan penghapus yang hasilnya itu hasilnya 11,96 mm. Dan jangka sorong kita menggunakan contoh X dengan hasil 3,94 cm. Dan yang terakhir itu meteran, kita mengukur kuku dan panjangnya 40 cm. Ya. Kesimpulannya bisa jawab? Ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari alat pengukuran ini, kita jadi mengetahui cara memakai alat-alat ukur benda. Kemudian kita juga jadi mengetahui ukuran benda menggunakan alat-alat benda, alat-alat ukur ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dengan presentasi dari kelompok 1 maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan manfaat. Ya, kalian semua mengerti. Oke, kemudian sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Baiklah, untuk mengakhiri kita tutup dengan doa. Ya, kepada ketua kelas silakan dipimpin doa untuk menutup belajar hari ini. Mari teman-teman semua, sebelum menyudahi pembelajaran kita yang pertama pada hari ini yang KBK, kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi dengan rekan saya, Ibu Istiana. Alhamdulillah hari ini juga saya sudah didampingi oleh pengajar praktik, ada Ibu Sulis. Assalamualaikum Ibu Sulis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu, baik ya Bu ya. Bu Isti gimana kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah baik Bu Eka. Oke, alhamdulillah sehat ya Bu Isti. Ya, alhamdulillah. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya Bu Isti ya, pada pra-observasi ya Bu Isti ya. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Isti terkait pembelajaran yang sudah Bu Isti lakukan. Ya. Adapun tujuan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah Ibu Isti lakukan ya Bu Isti selama pembelajaran di kelas kemarin Bu Isti ya. Oke Bu Isti, kira-kira gimana nih Bu Isti perasaan setelah melakukan proses pembelajaran di kelas Bu Isti? Terima kasih Bu Eka. Alhamdulillah Bu Eka, perasaan saya sangat senang sudah melakukan pengajaran di kelas kemarin Bu Eka. Karena anak-anak begitu antusias dan mereka sangat kolaboratif Bu Eka. Seperti itu.
senang dan kolaboratif ya anak-anak Bu Isti ya. Oke, Bu Isti bisa nggak ceritakan kembali nih tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Bu Isti lakukan di kelas kemarin yang ingin dicapai? Ya, tujuan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, Bu Eka, itu anak-anak untuk mengidentifikasi sifat fisik dan kimia. Yang pertama, kemudian yang kedua, mereka bisa menggunakan alat-alat ukur Bu Eka yang saya bawakan, lalu melakukan pengukuran pada benda-benda di sekitar. Kemudian area pengembangannya, saya mengharapkan kemarin itu anak-anak aktif berkolaborasi ketika saya melakukan praktik ya secara berkelompok Bu Eka, seperti itu. Oke, berarti area pengembangannya anak-anak lebih terampil dan kreatif ketika melakukan diskusi kelompok berkaitan dengan penggunaan alat ukur ya Bu Isti ya. Oke, baik Bu Isti. Kira-kira sejauh ini ya yang Bu Isti sudah lakukan, hal baik apa yang Bu Isti lihat dari kemarin Bu Isti selama mengajar di kelas Bu Isti? Hal baik ya yang saya rasakan ketika pembelajaran berlangsung, tentunya pasti ada beberapa anak yang belum menguasai alat ukur seperti itu. Kemampuan anak berbeda Bu Eka ya. Jadi ada yang muda, ada yang sedang, ada yang kesulitan mungkin dalam penggunaan alat ukur yang saya bawakan. Hal baiknya ternyata mereka sangat kolaboratif Bu Eka. Kolaboratifnya anak-anak yang sudah lebih menguasai alat ukur, mereka saling membantu mengajarkan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi saling membantu antar teman ketika temannya yang masih belum bisa ya, belum bisa menggunakan alat yang saya bawakan. Oke, baik Bu Isti. Kira-kira nih Bu Isti, kalau saya tanya nih di antara posisi 1 sampai 10 ya Bu Isti ya. Bu Isti ini ada di posisi berapa terkait tentang pembelajaran yang sudah Bu Isti lakukan? Ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya Bu Eka, bahwa sebelum saya dilakukan observasi, saya merasa sudah di angka 9. Mungkin ya alasannya karena memang saya sudah menyiapkan modul ajar saya, kemudian saya menyiapkan asesmen diagnostiknya, saya juga sudah membawa alat-alat ukur ya, alat-alat praktik yang akan saya bawakan di kelas, kemudian saya juga sudah memberikan asesmen formatif sama Bu Eka. Jadi saya merasa sudah di angka yang sama Bu Eka, angka 9, karena alhamdulillah saya merasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai apa yang saya harapkan seperti itu. Baik. Berarti ada di posisi 9 ya Bu Isti, dengan kesiapan yang sudah Bu Isti lakukan ya waktu kita pra observasi itu ya Bu Isti ya, yang sudah Bu Isti tadi sebutkan tadi sudah menyiapkan modul ajarnya, kemudian ada asesmennya, ada LKPD-nya juga. Ada LKPD, betul. Bu Isti kan terkait dengan asesmen informatifnya juga gitu ya Bu Isti ya. Oke, baik Bu Isti. Kira-kira nih Bu Isti, ada nggak hal yang masih perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Bu Isti lakukan di kelas kemarin? Hal yang perlu saya tingkatkan tentunya pertama dari pribadi saya Bu Eka. Mungkin saya harus lebih menyiapkan diri sebelum melakukan pengajaran. Dalam hal mungkin kemarin kan ada beberapa alat yang belum siap Bu Eka, kami kekurangan alat. Kemudian ada beberapa asesmen yang mungkin kurang sedikit, tidak mengena pada anak gitu, masih kurang sedikit. Kemudian itu yang dari saya Bu Eka. Mungkin kalau untuk anak-anak nanti akan saya coba lebih gali lagi kebiasaan-kebiasaan mereka untuk lebih kolaboratif, lebih membiasakan diri untuk lebih banyak berdiskusi, kemudian lebih aktif bertanya gitu. Karena saya temukan ada beberapa siswa yang masih kurang semangat gitu kan, karena memang saat itu alat yang saya bawakan itu memang terbatas Bu Eka. Jadi saya benar-benar mengatur mengatur pembelajaran sedemikian rupa agar dengan keterbatasan alat tapi saya bisa menggunakan itu gitu. Tapi pembelajaran saya sampai gitu tuh sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, baik Bu Isti. Tadi dari hal yang sudah Bu Isti katakan ya terkait yang perlu ditingkatkan ya Bu Isti ya. Kira-kira nih strateginya apa yang akan Bu Isti lakukan untuk supaya tadi hal-hal yang perlu Bu Isti tingkatkan sudah Bu sebutkan tadi bisa tercapai? Mungkin saya
akan menggunakan metode lain Bu Eka, misalnya kayak pengukuran kemarin mungkin saya menggunakan mikrometer gitu seperti itu. Mungkin saya akan memberikan jenis alat ukur lain yang mungkin mudah didapatkan atau sehingga tidak sulit ya untuk anak-anak ikut praktek secara serentak seperti itu. Kalau kemarin kan saya secara bergantian Bu Eka gitu. Ada kelompok yang menggunakan melakukan asesmen formatif. Kemudian ada beberapa kelompok yang menggunakan jangka sorong dulu gitu secara bergiliran. Mungkin nanti saya akan menggunakan alat ukur lain yang kira-kira mudah didapatkan, tetapi anak-anak juga paham seperti itu materi itu. Kedepannya akan menggunakan beberapa alat ukur yang mudah dicapai, dicari gitu ya, dicari. Oke, Bu Isti, dari strategi yang sudah Bu Isti sebutkan nih ya Bu Isti, kira-kira kapan nih rencananya Bu Isti untuk kedepannya untuk melakukan hal tersebut? Mungkin nanti di kelas berikutnya Bu Eka, di kelas berikutnya di kelas 10, kemarin kan di 10 BD Bu Eka, mungkin di DKV saya akan mencoba melakukan itu Bu Eka ya. Ada nggak yang bisa dilibatkan untuk supaya apa yang tadi Bu Isti harapkan ini bisa tercapai Bu Isti? Yang dilibatkan orang-orang yang bisa terlibat untuk supaya tadi tujuan yang Bu Isti inginkan untuk meningkatkan atau mencapai strategi yang Bu Isti ingin lakukan. Sebenarnya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan juga pastinya saya melibatkan beberapa orang, maksudnya dalam artian di sini saya melibatkan murid-murid Bu Eka ya. Dari ketika saya mulai pembelajaran, mereka membantu saya menyiapkan infokus seperti itu. Kemudian mereka juga membantu mengatur alat-alat. Lalu mereka juga membantu karena sebelumnya saya juga sudah mengajarkan beberapa anak Bu Eka alat ukur yang akan saya ajarkan kemarin. Jadi mereka sebenarnya sudah ada beberapa anak yang sudah lebih menguasai Bu Eka gitu. Jadi saya sudah menugaskan beberapa siswa untuk menjadikan tutor sebaya seperti itu. Oke, baik Bu Isti. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Isti sebelum kita tutup kegiatan pasca observasi kita ya Bu Isti. Dari apa yang sudah tadi kita bicarakan, ada nggak yang bisa Bu Isti simpulkan atau Bu Isti sampaikan nih terkait kegiatan rangkaian kita di supervisi akademik dari mulai tadi waktu yang lalu pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Iya. Sebelumnya saya sangat bersyukur Bu Eka, saya sangat berterima kasih karena saya dilibatkan dalam momen ini ya, mungkin rangkaian ini gitu, karena jujur saja ini memberikan suatu pengajaran buat saya. Kenapa? Karena ketika kita mengajar mungkin saja apa yang kita lakukan itu sudah benar gitu Bu Eka. Banyak ternyata dari apa yang sudah saya lakukan saya mendapatkan ada beberapa poin-poin yang harus saya tingkatkan. Dari mungkin kemarin ketika saya mengambil model pembelajaran, ada sintak-sintak yang mungkin terlewat yang saya diskusikan dengan Bu Eka. Jadi mungkin dari sini saya mendapatkan pengajar-pengajar, ada beberapa misalnya tujuan pembelajaran tidak boleh terlewat, sintak ini tidak boleh terlewat seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa meningkatkan cara belajar saya agar lebih baik lagi, agar lebih berpihak pada siswa ya sekarang. Iya betul Bu Isti. Tepat sekali Bu Isti. Berkaitan dengan hasil observasi kemarin ya, karena saya juga mengamati apa yang Bu Isti lakukan di kelas, sudah bagus Bu Isti gitu kan. Tadi yang Bu Isti katakan karena di awal pra observasi kan mungkin sintak-sintaknya masih ada yang belum terlihat gitu ya. Akhirnya ketika kita di obrolan di pra observasi itu sudah mulai terlihat, di kelas pun juga Bu Isti sudah mulai terlihat dari sintak-sintaknya. Mungkin memang tadi yang seperti Bu Isti katakan ada beberapa keterlibatan siswa yang mungkin belum terlibat secara aktif di kelas, itu kan berkaitan tadi dengan pengguna alat ukur yang terbatas gitu ya Bu Isti. Itu yang kemarin mungkin saya lihat dan menjadi catatan juga buat saya dan mungkin beberapa kelompok karena waktu mungkin ada yang belum presentasi. Baru beberapa kelompok WK yang presentasi ya. Ya itu catatan saya Bu Isti kemarin ketika saat observasi Bu Isti. Mudah-mudahan kita kedepannya Bu Isti, baik saya maupun Ibu Isti dengan adanya kegiatan supervisi ini akan memberikan yang terbaik ya buat siswa Bu Isti ya, karena akhirnya membuat persiapan buat diri kita ya Bu Isti ya kedepannya untuk pembelajaran di kelas yang berikutnya gitu ya Bu Isti ya. Mungkin sampai di sini Bu Isti, terima kasih karena sudah mau saya libatkan dalam kegiatan supervisi akademik. Terima kasih banyak, semoga semua bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, terima kasih Ibu Sulis, dipersilakan Ibu Sulis. Iya, terima kasih kepada Ibu Eka yang sudah dan Ibu Isti ya yang sudah melakukan semua proses rangkaian aksi nyata ini, mulai dari pra observasi sampai dengan observasi sampai dengan hari ini pasca observasi. Semuanya saya amati semua sudah berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Untuk yang pengamatan langsung hari ini saya menyaksikan kegiatan pasca observasi ini adalah percakapan dengan menggunakan alur tirta ya. Iya, Yang mana di situ saya rasa itu sudah masuk ya, unsur-unsur dalam alur tirta sudah tadi tercantum ada tujuannya apa, kemudian identifikasinya seperti apa, rencana aksi seperti apa, dan tanggung jawabnya tadi seperti apa gitu. Semua sudah berjalan ya sesuai dengan rule-nya. Tapi alur yang tadi sudah dijalankan itu udah luar biasa, keren, bagus banget gitu ya. Memang sisi lain itu kan ada mungkin ya, kadang segala sesuatu yang tampak bagus itu belum tentu juga bagus juga di mata yang lainnya. Pasti ada kekurangan. Mungkin orang lain nanti yang mengamati akan timbul yang lain lagi, bisa jadi gitu. Walaupun di mata kita mungkin penilaian kita sempurna, tapi di yang orang lain juga bisa jadi menemukan yang lagi gitu. Namun dengan temuan atau kekurangan, dianggap kekurangan itu tidak jadi permasalahan gitu ya. Bukan itu sebuah aib atau sebuah kekurangan, tapi ini adalah justru kita bersyukur kalau ada sesuatu yang atau orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Oke, secara keseluruhan sudah sangat bagus. Terima kasih kepada Bu Eka, kepada Bu Isti yang sudah melakukan kegiatan ini dengan baik ya. Sukses untuk Ibu berdua. Amin. Sehat-sehat selalu ya. Ya, saya cukup ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sulis dan Ibu Isti. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.